Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Air hujan merupakan air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Air hujan merupakan bentuk dari rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang nyata, yang diberikan kepada manusia, kepada alam semesta, semua isinya. Oleh karena itu, hendaknya di saat hujan itu turun, kita disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertabaruk. Karena ayatnya jelas, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubaraka. Kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Sehingga saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah suatu ketika bersama dengan para sahabat. Diceritakan dalam hadis Sahih Muslim yang meriwayatkan sahabat Anas, saat para sahabat ini sedang bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba turun hujan. Kemudian Rasulullah membuka bajunya, membasahi tubuhnya dengan air hujan. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima shana'ta hada? Kenapa engkau melakukan yang seperti ini ya Rasul? Rasulullah menjawab, li'annahu hadis wa ahdim bi rabbih ta'ala. Karena sungguh ini adalah air hujan, bentuk daripada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang baru saja diciptakan. Rahmat, nikmat yang baru saja diciptakan. Itulah yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertabaruk dengan air hujan tersebut. Air yang diberkahi oleh Allah, bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang nyata, yang masih fresh, yang baru. Tentunya berbeda, sesuatu yang baru dengan yang lama. Motor yang baru dengan motor yang lama beda. Mobil yang baru dengan mobil yang lama beda. Masakan yang baru diangkat dengan masakan yang sudah agak lama, itu berbeda rasanya. Nah, air hujan ini merupakan sesuatu yang baru, nikmat yang baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendorong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil air tersebut dengan niatan bertabaruk, mengambil keberkahan yang terkandung di dalam air hujan. Jadi sebenarnya air hujan ini manfaatnya itu banyak sekali. Sesuatu yang di situ mengandung keberkahan, pasti itu manfaatnya banyak sekali. Untuk kesehatan, untuk berobat, untuk media ruqyah dan lain sebagainya. Mungkin kita itu ada saudara yang sakit lama nggak sembuh-sembuh, dibawa ke sana kemari, habis biaya banyak, waktu banyak. Bisa dengan air hujan itu. Ambil air hujan secukupnya, bacakan Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, ayat kursi masing-masing 70 kali. Niat berobat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan media air hujan tersebut, insya Allah akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan dalam riwayat itu, sampai seandainya seseorang itu mandul tidak punya keturunan, melakukan hal seperti itu, insya Allah dia akan diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan media air hujan. Jadi kalau kita kehujanan itu sebenarnya itu baik, sebenarnya itu bagus. Kalau ada anak-anak itu hujan-hujanan, jangan dimarah-marahin. Itu baik buat kesehatan sebenarnya. Karena apa? Jelas ayatnya, jelas hadisnya, bahwa air hujan itu adalah air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi, boleh jadi, atau bisa kita itu langsung saja saat ada hujan main hujan. Enggak apa-apa, tua-tua hujan-hujanan. Itu baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian sebagai orang beriman, kita itu sering terjebak, sering terpancing karena suasana keadaan. Jangan pernah kita itu di saat kehujanan itu terus ngeluh, ngedumel, protes sama Allah. Itu sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mau berangkat ke kantor tiba-tiba hujan. Mau ngantar anak udah rapi, tadi nggak hujan, baru mau berangkat buka pintu tiba-tiba turun. Nah itu di saat-saat seperti itulah iblis akan masuk. Ayo protes, ayo ngedumel, protes sama Allah. Tadi nggak hujan, kenapa hujan? Di saat kita protes sama Allah, itu Allah sangat murka terhadap kita. Ketahuilah ada satu kalimat yang di situ diucapkan seorang hamba yang tanpa dia disadari, yang kalimat itu akan menjerumuskannya pada kekafiran, kekufuran. Jadi antaranya kita protes dengan kebijakan, ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya itu punya tetangga, setiap hari itu hampir saya itu dengar keluhan masalah hujan itu. Pas tangga sebelah itu, dia mau berangkat kantor hujan, langsung wah hujan lagi, marah-marah gitu. Untungnya bukan orang muslim, non muslim. Ya saya senyum aja lihatnya. Hampir setiap hari itu. Tiap saya hampir bersamaan keluarnya jam sekian, dia udah rapi. Hujan, saya pakai jas hujan, dia udah ngomel-ngomel. Hujan lagi, hujan lagi. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi jangan pernah protes mengenai air hujan ini. Dalam hadis riwayat dikatakan, hambaku telah menyakitiku dengan mencaci waktu. Apa mencaci waktu? Saat waktunya hujan ngedumel, waktunya panas protes. Itu mencaci waktu, menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita itu ahli sujud, ahli beribadah, tapi kalau selalu protes sama kebijakan Allah, kita nggak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima dengan ikhlas, karena hujan itu adalah karunia. Allah lebih tahu seberapa banyaknya bumi ini membutuhkan air. Seberapa banyak manusia, binatang ini membutuhkan air untuk persediaan di musim kemarau. Itu Allah sudah tahu, nggak usah diajarin. Kita ini kan kadang berpikir, ya Allah ini sudah kelebihan, sudah banyak airnya. Kadang-kadang dalam hati itu seperti itu. Jangan. Allah lebih tahu semuanya. Semuanya itu sudah diatur oleh Allah. Kalaupun toh kita itu tidak menginginkan hujan, itu ada caranya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan catatan, dengan syarat, apabila hujan itu dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya, seperti halnya kebanjiran, seperti halnya tanah longsor dan lain sebagainya, kita dengan cara yang baik diajarkan untuk berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikanlah hujan ini turun di sekeliling kami, di lautan, di hutan. Jangan jadikan ini turun sehingga menyebabkan bahaya untuk kami. Nah, itu adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan marah-marah, jangan protes sama Allah, bahaya. Itu keimanan kita itu akan bisa hilang. Coba di saat kita protes seperti itu tiba-tiba mati mendadak, naudzubillah, meninggal dunia dalam keadaan dia dimurkai oleh Allah, itu adalah meninggal yang sangat buruk, su'ul khotimah, naudzubillah, summa naudzubillah. Jadi di musim hujan ini, karena kita itu sering kepleset omongan, nggak sadar. Meskipun kita tidak mengucapkan di lisan kita, kita harus melatih hati kita. Karena itu biasanya otomatis, mau keluar tiba-tiba hujan, beres. Nah, ini keadaan hati kita gimana ini? Apakah mengucapkan Alhamdulillah, ataukah sebaliknya? Itu yang tahu kita sendiri. Kita harus melatih itu setiap waktu, setiap hari, untuk selalu mensyukuri, untuk selalu berhusnudzon, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap apa yang telah diciptakan oleh Allah, husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan suudzon kepada Allah. Dan ini perlu dilatih setiap saat. Nah, mumpung ini hujan lagi, intensitasnya lagi tinggi, tiap saat hujannya, latih terus. Gerimis, Alhamdulillah. Bentar lagi 10 menit berhenti, gerimis lagi, Alhamdulillah. Insya Allah selama musim hujan ini kita sudah terlatih untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.